Perkenalkan, nama saya Mariani Ravelina Sihaloho dengan NIM C1D1222026. Di sini pada mata kuliah Strategic Management and Business Valuation, saya akan menjelaskan tentang perusahaan PT Samudra Jaya Abadi. Saya adalah mahasiswa dari Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, dan di mata kuliah ini diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Baiklah, materi yang pertama yaitu analisa isu strategik pada PT Samudra Jaya Abadi. Dengan mempertimbangkan tantangan yang telah disebutkan sebelumnya, berikut adalah analisis isu strategik yang mungkin dihadapi oleh PT Samudra Jaya Abadi. Yang pertama, persaingan global. Persaingan di pasar global dapat meningkatkan tekanan pada PT Samudra Jaya Abadi untuk tetap kompetitif. Perusahaan perlu mengidentifikasi keunggulan kompetitifnya dan mengembangkan strategi diferensiasi yang kuat untuk membedakan produknya dari pesaing. Ini dapat melibatkan fokus pada inovasi produk, kualitas yang unggul, atau layanan pelanggan yang superior. Yang kedua, perubahan teknologi. Perubahan teknologi dalam industri elektronik dapat mempengaruhi model bisnis dan proses produksi PT Samudra Jaya Abadi. Perusahaan perlu berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk menghasilkan produk yang inovatif dan beradaptasi dengan teknologi baru. Integrasi teknologi digital dan otomatisasi dalam proses produksi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, perubahan perilaku konsumen. Perubahan dalam perilaku konsumen termasuk preferensi produk dan kanal distribusi dapat mempengaruhi permintaan pasar untuk produk PT Samudra Jaya Abadi. Perusahaan harus terus memantau tren pasar dan memahami kebutuhan serta keinginan konsumen. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan portofolio produknya, strategi pemasaran, dan pengalaman pelanggan untuk tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Selanjutnya yaitu rumusan strategik. Berdasarkan analisis isu strategik yang telah dilakukan, berikut adalah rumusan strategi yang dapat dipertimbangkan oleh PT Samudra Jaya Abadi. Yang pertama, inovasi produk dan teknologi. Mengembangkan strategi untuk terus melakukan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mengadopsi teknologi baru dalam proses produksi guna meningkatkan efisiensi dan kualitas. Yang kedua, pengembangan pasar global. Merancang strategi ekspansi ke pasar global dengan memperkuat jaringan distribusi, menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan lokal di pasar target, dan memahami perbedaan budaya serta regulasi untuk memperluas pangsa pasar. Yang ketiga, fokus pada pengalaman pelanggan. Meningkatkan fokus pada pengalaman pelanggan dengan memastikan pelayanan yang responsif dan berkualitas, serta beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dengan menyesuaikan portofolio produk dan layanan. Yang ketiga yaitu implementasi strategik. Berikut adalah beberapa langkah implementasi untuk mendukung strategi-strategi yang telah dirumuskan. Yang pertama, inovasi produk dan teknologi. Yang pertama, mendirikan tim R&D yang berkualitas tinggi untuk melakukan riset pasar dan pengembangan produk. Yang kedua, mengalokasikan anggaran yang cukup untuk investasi dalam teknologi produksi yang terbaru. Yang ketiga, membentuk kemitraan dengan lembaga riset atau universitas untuk mengakses pengetahuan dan teknologi terbaru. Selanjutnya, pengembangan pasar global. Yang pertama, melakukan analisis pasar global secara mendalam untuk mengidentifikasi peluang dan resiko. Yang kedua, membangun hubungan dengan distributor lokal dan agen pemasaran di pasar target. Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan bagi staf penjualan dan pemasaran untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di berbagai pasar. Selanjutnya, fokus pada pengalaman pelanggan. Yang pertama, mengimplementasikan sistem pelacakan umpan balik pelanggan dan melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan masukan tersebut. Yang kedua, melakukan pelatihan untuk karyawan dalam hal layanan pelanggan dan penanganan keluhan. Yang ketiga, membangun platform online yang ramah pengguna untuk memudahkan pelanggan dalam berinteraksi dan berbelanja. Baiklah, materi selanjutnya evaluasi strategik. Dalam mengevaluasi strategi-strategi yang telah dirumuskan, PT Samudra Jaya Abadi perlu melakukan evaluasi strategis secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan strategis tercapai dan untuk menyesuaikan rencana aksi jika diperlukan. Berikut adalah beberapa kriteria evaluasi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, kinerja keuangan. Melakukan analisis kinerja keuangan perusahaan termasuk pendapatan, margin keuntungan, dan ROI
atau return of investment dari investasi strategis yang telah dilakukan. Yang kedua, pangsa pasar. Mengukur perkembangan pangsa pasar perusahaan baik secara lokal maupun global untuk memastikan bahwa strategi ekspansi berhasil dan dapat meningkatkan penetrasi pasar. Yang ketiga, inovasi dan teknologi. Menilai kemajuan dalam inovasi produk dan adopsi teknologi baru serta dampaknya terhadap daya saing perusahaan dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, pelayanan pelanggan. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara teratur untuk mengevaluasi kualitas layanan dan produksi perusahaan terhadap kebutuhan pelanggan. Baik, setelah secara keseluruhan saya jelaskan, kesimpulan yang dapat diambil adalah secara keseluruhan evaluasi strategis menunjukkan bahwa PT Samudra Jaya Abadi telah berhasil mengimplementasikan strategi-strategi bisnis yang efektif, yang menghasilkan pertumbuhan yang stabil, meningkatkan daya saing, dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Oleh karena itu, perusahaan dapat melanjutkan dengan keyakinan pada rencana aksi yang ada, sambil tetap memantau perusahaan di lingkungan bisnis dan meresponnya dengan cepat untuk memastikan keberlangsungan pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang. Baiklah, saya sudah selesai mempresentasikan dalam berupa video presentasi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan dosen yang sudah menjelaskan, yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Thanks for your attention. Saya akhiri, terima kasih.